Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal bahasa Indonesia. 1. Pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disebut. A. Debat. B. Dialog. C. Wawancara. D. Gosip. E. Percakapan. Jawaban A. Penjelasan, karena pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat disebut debat. 3. Pernyataan tersebut dapat digolongkan ke dalam bagian A. Pengantar. B. Argumen. C. Simpulan. D. Saran. E. Penutup. Jawaban B. Argumen penjelasan. Pernyataan tersebut berisi pendapat pribadi dan alasan pendukung, karena jika Indonesia sudah maju, penganggur tidak akan ada, yang merupakan ciri khas dari bagian argumen dalam sebuah teks. Bagian ini bertujuan meyakinkan pembaca terhadap sudut pandang penulis. 5. Pernyataan berikut yang terdapat kata hubung konjungsi adalah A. Selamat pagi, topik debat mengenai lingkungan. B. Menurut saya karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. C. Saya ingin menanggapi pendapat kelompok pro. D. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok kontra. Baik, kita akhiri debat kali ini. Jawaban B. Penjelasan, pernyataan tersebut berisi pendapat pribadi dan alasan pendukung, karena jika Indonesia sudah maju, penganggur tidak akan ada, yang merupakan ciri khas dari bagian argumen dalam sebuah teks. Bagian ini bertujuan meyakinkan pembaca terhadap sudut pandang penulis. Pro, saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra, saya tidak setuju. Menurut saya kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini, karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Selain itu juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. 7. Isu yang dibicarakan pada dialog tersebut tentang kenaikan A. Tarif dasar listrik. B. Tarif angkutan. C. Harga BBM. D. Harga kebutuhan pokok. E. Gaji karyawan. Jawaban C. Alasan. B. Mengandung kata karena, yang merupakan kata hubung konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan klausa atau kalimat, dan dalam kalimat ini, karena, menghubungkan alasan dengan pendapat. 9. Makna, efek berantai, pada kalimat tersebut adalah A. Dapat dipisahkan. B. Saling keterkaitan. C. Saling melengkapi. D. Saling menutupi. E. Tidak berhubungan. Jawaban B. Saling melengkapi alasan. Efek berantai, berarti suatu kejadian memicu kejadian lain secara berurutan dan saling berkaitan. 11. Berikut pernyataan yang dapat dijadikan materi dalam sebuah debat adalah A. Pro kontra ujian nasional. B. Pembinaan karakter peserta didik sangat diharapkan masyarakat. C. Setiap anak wajib menghormati orang tua. D. Sekolah seharusnya menjadi tempat sosialisasi yang nyaman. E. Pro kontra mengenai pembayaran pajak. Jawaban A. Pro kontra ujian nasional. Alasan. Pernyataan ini memuat dua sisi pendapat yang saling berlawanan, pro dan kontra, sehingga cocok dijadikan materi debat karena dapat diperdebatkan secara logis dan argumentatif. 13. Tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain disebut A. Biografi. B. Autobiografi. C. Biodata. D. Riwayat hidup. E. Riwayat pendidikan. Jawaban A. Biografi. Alasan. Biografi adalah tulisan tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Cermati biografi berikut untuk menjawab nomor 15-17. 1. W.S. Rendra bernama asli Willy Brordu Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935. 2. Rendra menempuh pendidikan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada lalu mendapat beasiswa melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA, 1964 hingga 1967. 3. Dikenal oleh banyak sastrawan, budayawan dan seniman, karya W.S. Rendra disejajarkan dengan Hairil Anwar. 4. Selain karyanya, almarhum, Rendra piawai dalam membacakan sajak serta melakonkan seseorang tokoh dalam dramanya sehingga membuatnya menjadi seorang bintang panggung yang dikenal oleh seluruh anak negeri hingga ke mancanegara. 5. Sebagai sastrawan dan penyair ternama, ia dijuluki sebagai burung merak. 15. Pernyataan yang tepat berdasarkan biografi tersebut adalah A. Rendra lahir di Solo pada 7 November 1936. B. Pendidikan terakhir Rendra adalah sastra Inggris UGM. C. Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika. D. Selain puisi, Rendra tidak bisa bermain drama. E. Selama hidup, Rendra hanya tampil di dalam negeri. Jawaban,
C. Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika. Alasan? Pada kalimat 2, disebutkan bahwa Rendra melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA dari 1964 hingga 1967, yang berarti selama 3 tahun. 17. Kata rujukan yang terdapat pada kalimat kelima adalah A. Sebagai B. Sastrawan, C. Ternama, D. Ia E. Dijuluki. Jawaban D. Ia. Alasan. Pada kalimat kelima, sebagai sastrawan dan penfair ternama, ia duoloki sebagai burung merak. Kata ia merujuk pada W.S. Rendravane dibicarakan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi, ia adalah kata rujukan karena menggantikan atau merujuk pada subjek utama biografi. Cermati biografi berikut untuk menjawab soal nomor 18-20. 1. Raden Ajeng Kartini, atau lebih dikenal Ibu Kartini Yurai, merupakan keturunan keluarga terpandang Jawa. 2. Dia lahir 21 April 1879. Dengan adat istiadat masih kukuh dipegang oleh masyarakat, termasuk keluarganya. Satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. 4. Ya Kartini pernah sekolah hingga tamat pendidikan dasar. 5. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya ingin terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 6. Sayangnya ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah. Mengetahui sikap ayahnya, Kartini sebenarnya sedih. 8. Namun dia tidak bisa mengubah keputusan itu, sebab dia adalah anak pada zamannya yang masih terbelenggu oleh keadaan. 19. Hal yang patut diteladani dari tokoh Kartini adalah A. Keturunan keluarga terpandang Jawa. B. Masih memegang kukuh adat istiadat. C. Sekolah hingga tamat pendidikan dasar. D. Keinginan haus akan ilmu pengetahuan. E. Ayahnya tidak memberikan izin melanjutkan sekolah. Jawaban D. Keinginan haus akan ilmu pengetahuan. Alasan karena Kartini semangat belajar dan ingin sekolah lebih tinggi meski dilarang ayahnya. 21. Letak perbedaan pembuatan teks biografi dengan menulis teks jenis lain adalah A. Ketenaran tokoh. B. Latar belakang tokoh. C. Kemampuan si penulis. D. Keunikan cerita. E. Fakta dan data pendukungnya. Jawaban E. Fakta dan data pendukungnya. Alasannya, teks biografi harus berdasarkan fakta dan data nyata tentang kehidupan tokoh. Berbeda dengan teks lain yang bisa bersifat fiksi atau opini. 23. Tujuan membaca sebuah biografi tokoh ternama adalah A. Mengetahui bahwa di dunia ini ada tokoh ternama. B. Meminta pendapat pembaca untuk catatan biografi yang dipaparkan. C. Meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. D. Mengetahui kehebatan orang lain. E. Menjadikan seseorang rendah diri. Jawaban C. Meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. Alasan, tujuan utama membaca biografi adalah agar pembaca dapat mengambil inspirasi dan teladan dari perjalanan hidup serta prestasi tokoh ternama. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 24-26. Energi mencipta. Puisi mencipta puisi tidak semudah membalikkan cangkang aura kura yang melangkah tertatih menuju sangal mencipta pulsi, seperti menjangkau buah di ujung ronting. Tak pandai mengira kerapuhan dahan alamat badan, akan jatuh dan puisi menjadi luruh. Meski kau mampu menghadirkan kata-kata dan mendakwa kata-kata. Itu adalah puisi tetap saja. Kau hanya berhasil mencipta kura-kura yang tersandung dan aliran sungai yang tak berhasil menemu muara. Sementara buah masih riang, terjuntal semisal gerak, daun basah, di rantingnya dahan lebih dulu menjatuhkan engkau. Padang, 2012-25. Majas alegori puisi tersebut terdapat pada A. Baris pertama, bait pertama. B. Baris kedua, bait kelima. C. Baris pertama, bait ketiga. D. Baris kedua, bait kedua. E. Baris keempat, bait keempat. Jawaban C. Baris pertama, bait ketiga. Alasan, majas allegri adalah majas yang menyampaikan pesan atau gagasan melalui perumpamaan atau kelasan yang berkesinambungan. Baris pertama bait ketiga berbunyi, tetap saja kau hanya berhasil mencipta kura-kura yang tersandung.
Kalimat ini merupakan bagian dari kiasan berkelanjutan tentang sulitnya mencipta puisi, disimbolkan melalui kura-kura yang tersandung dan aliran sungai yang ramal menemukan muara. Ini merupakan contoh alegori karena seluruh perumpamaan, menggambarkan perjuangan dan kegagalan dalam penciptaan puisi. 27. Cermati ciri-ciri puisi lama berikut. Tiap bait terdiri atas 4 baris, larik. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku, kata bersajak ABAB. Ciri-ciri tersebut adalah puisi lama jenis A, pantun B, syair C, Carmina D, talibun E, seloka. Jawaban A, pantun. Alasan ciri-ciri pantun, yaitu terdiri dari 4 baris per bait. Baris 1-2 adalah sampiran. Baris 3-4 adalah isi bersayak ABAB. Tiap baris 8-12 suku kata. Cermati puisi lama berikut untuk menjawab nomor 29 dan 30. Wahai Ananda, dengarlah pesan, pakai olehmu sifat anak jantan bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul, pantang dielakkan. 29. Berdasarkan cirinya, puisi lama tersebut termasuk jenis A, mantra, B, pantun, C, seloka, D, talibun, E, syair. Jawaban E, syair. Alasan, puisi tersebut memiliki ciri-ciri syair, yaitu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Semua baris berisi isi, bukan sampiran. Bersajak A, bertema nasihat atau pendidikan. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 33 dan 34. Tabah dahan. Dia saksikan embun yang tadi pagi singgah diam-diam, menghilang kemana entah. Dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. Dia saksikan juga bunga belum lama, kuntum lalu mekar, dan mahkotanya pun tersebar. Adalah angin kerap menggodanya, agar kelak dia lebih tabah jadi kayu bakar. 2012. Kata singgah dalam puisi tersebut adalah A, diksi B, tema C, majas D, rima E, irama jawaban, B, non-fiksi. Alasan, buku tersebut membahas karakter anak berdasarkan golongan darah, yang merupakan kajian atau informasi berdasarkan fakta atau teori, bukan cerita rekaan. Jadi, termasuk buku non-fiksi. Cermati identitas buku berikut untuk menjawab soal nomor 35 dan 36. Judul buku, Mengamati dan Membangun Karakter Anak. Berdasarkan golongan darahnya, pengarang, Desi Wanda. Penyunting, Malo Edin, Sitanggang. Penerbit, Cerdas Sehat. Tahun terbit, 2011. Cetakan, pertama, Juni 2011. Tebal buku, 6+75 halaman, ISBN 972-2 Identitas buku tersebut termasuk jenis buku A, fiksi B, non-fiksi C. Autobiografi D, biografi E, biodata. Jawaban B, non-fiksi. Alasan, buku tersebut membahas karakter anak berdasarkan golongan darah, yang merupakan kajian atau informasi berdasarkan fakta atau teori, bukan cerita rekaan. Jadi termasuk buku non-fiksi. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 37-39. Buku yang ditulis oleh duo sejarawan M. Saleh Majid dan Abdurrahman Hamid ini merupakan karya yang hendak menjawab kegundahan yang umumnya menimpa para ahli sejarah mengenai adanya tuduhan bahwa sejarah merupakan ilmu yang hanya berisikan deskripsi tentang cerita masa lampau dan tidak memiliki arti apa-apa bagi kehidupan manusia. Masa kini juga masa yang akan datang, bahkan untuk kalangan postmodernisme sejarah, tidak ditempatkan sejajar dengan ilmu-ilmu sosial, tetapi sebagai pengetahuan saja. Sejarah masa kini mengalami perkembangan yang pesat karena penuturnya semakin bertambah, minat dan pemosisian sejarah yang juga dianggap penting karena mampu merangkai urutan-urutan peristiwa yang sangat membantu ilmu-ilmu lainnya dalam merekonstruksi keadaan sosial yang melatar belakangi kelahirannya atau hadirnya sebuah fenomena sosial. Sejak munculnya karya dari Thomas Kuhn mengenai tentang paradigma, tsunami perubahan paradigma tidak luput menimpa sejarah, bahkan membuatnya menjadi semakin bias. Pandangan dari George Ritzer yang mengemukakan bahwa sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda
menasbihkan overmapping sosiologi pada ilmu-ilmu lainnya, tidak terkecuali dengan sejarah, sehingga lahirlah sosiologi sejarah. Sebaliknya, lalu muncul aliran-aliran sejarah baru sesuai dengan bidang-bidang yang dapat saja dimasukinya. Sebagai contoh, muncullah sejarah sosiologi. Sosiologi sejarah dan sejarah sosiologi walaupun sebenarnya merupakan salah satu pencapaian atas pengembangan daya pikir manusia, tetapi telah membuktikan betapa biasnya batas-batas pengetahuan masa kini sedikit membuat pembaca ataupun pengusungnya menjadi bingung atasnya. 37. Berdasarkan isinya, cuplikan teks di atas termasuk jenis buku A. Fiksi. B. Non-fiksi. C. Biografi. D. Autobiografi. E. Biodata. 39. Makna sejarawan pada teks tersebut adalah A. Ketua bidang ilmu sejarah. B. Orang yang pandai dalam bidang teknologi. C. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sastra. D. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sejarah. E. Orang yang ahli dalam bidang olahraga. Jawaban D. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sejarah. Alasan, kata sejarawan berasal dari kata sejarah dan akhiran wan, yang berarti orang yang ahli atau menekuni bidang sejarah. Dalam teks, sejarawan merujuk pada penulis buku yang membahas ilmu sejarah secara mendalam. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40-42. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara jain tungau, ulat, belalang, dan rayap. Hama yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakitnya dapat diatasi dengan fungisida. 41. Judul yang tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. Tips praktis menanam anggur. B. Langkah-langkah mengolah anggur. C. Cara mudah merawat anggur. D. Menanam anggur? Siapa takut? E. Bagaimana cara menanam anggur? Jawaban C. Cara mudah merawat anggur. Alasan, paragraf membahas tentang perawatan tanaman anggur, terutama cara mengatasi hama dan penyakitnya. Jadi judul yang paling sesuai dengan isi paragraf adalah Cara Mudah Merawat Anggur. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 43 dan 44. 1. Pada novel ini, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Selain itu banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh, terutama tentang mimpi. 3. Namun novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. 4. Pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. 5. Pada akhir ceritanya pun, juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. 43. Kutipan resensi tersebut memaparkan tentang A. Identitas buku dan ikhtisar, isi buku. B. Ikhtisar isi buku dan kekurangan buku. C. Kelebihan dan kekurangan buku. D. Identitas buku dan kelebihan buku. E. Ikhtisar isi buku dan kelebihan buku. Jawaban C. Kelebihan dan kekurangan buku. Alasan kalimat, surnau, dan 2 memaparkan kelebihan buku, bahasa mudah dan banyak pelajaran hidup. Sedangkan kalimat 3, 4, dan 5 menyampaikan kekurangan buku. Terlalu banyak konflik, mudah ditebak, dan akhir cerita tidak jelas. 45. Sinopsis novel dapat dipahami sebagai A. Uraian novel. B. Ringkasan novel. C. Pelaku dalam tokoh novel. D. Nilai didik novel. E. Cover novel. Jawaban ringkasan novel. Alasan sinopsis adalah ringkasan isi novel yang menggambarkan garis besar cerita tanpa mengungkap seluruh detail atau akhir cerita. Biasanya digunakan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca. 47. Berikut teks-teks yang dapat dijadikan resensi adalah A. Puisi, paragraf, wacana. B. Pidato, drama, kisah. C. Diksi, puisi, ceramah. D. Novel, cerpen, drama. E. Cerpen, pantun, mantra. Jawaban di novel, cerpen, drama. Alasan, resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya, terutama karya sastra atau seni, seperti novel, cerpen, dan drama. Ketiganya memiliki unsur cerita yang dapat dianalisis dari segi isi, bahasa, dan pesan. Cermati kutipan novel berikut untuk menjawab soal nomor 48
dan 49. Perempuan bernama Yusin itu duduk selonjor di bangku kayu di samping gubuknya, menunggu. Di pangkuannya, bocah berkulit kusam adalah anaknya, pulas tidur. Yusin mengelus rambut dan memandangi wajah bocah usia 8 tahun itu. Terbenak hidupnya di perkampungan belakang pasar sayur. Hari-hari puluhan tahun malam dingin dan gelap. Cahaya yang menyelinap dari sela-sela gubuk yang berdiri tak beraturan itu tak sanggup menembus pekat asap pembakaran sampah yang habis tersiram hujan. Becek, air menggenang di mana-mana. Parit kecil yang berkelok di samping gang sempit menebarkan aroma sayur busuk. Kaleng bekas menumpuk kardus dan sampah plastik. Seekor nyamuk hinggap di ruas tengah ibu jari kaki Yusin, menghisap darah lewat pori kulit sambil nungging. Dengan susah, Yusin mengusir makhluk bermulut lancip itu. La tidak berani menepuknya karena takut bocah di pangkuannya terjaga. Sudah beberapa hari ini, bocah itu tidak mau tidur di dalam gubuk 49. Kutipan novel tersebut merupakan bagian A. Akhir cerita B. Tengah cerita C. Penghias cerita D. Simpulan cerita E. Awal cerita jawaban E. Awal cerita. Alasan, kutipan novel ini memperkenalkan tokoh utama, Yusin, latar tempat, perkampungan belakang pasar, latar suasana, malam dingin dan gelap, dan kehidupan tokoh. Semua ini merupakan ciri khas bagian awal cerita, yaitu bagian pengenalan dalam sebuah novel.